Di balik tantangan geografis yang ekstrim, terdapat kisah pengabdian yang melampaui tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Tiawan. Saat ini saya bertugas menjadi kepala sekolah di SDN 2 Puncak Jeringo dan SMPN Satap 3 Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya berada di sekolah ini selama lebih dari 10 tahun. Saya datang ke sekolah ini sebagai guru sejak tanggal 1 Februari tahun 2015 dan kini diberikan amanah menjadi kepala sekolah di sini. Awalnya, banyak guru yang menolak ditugaskan di sini karena lokasi kami berada di daerah perbukitan, tidak memiliki akses internet, dan sulit air. Tapi, saya melihat ini bukan sebagai tempat yang harus ditinggalkan, melainkan tempat yang harus dibangun. Inilah kisah bagaimana dedikasi mengubah takdir pendidikan. Semuanya terangkum dalam sebuah praktik baik yang berjudul Merintis di Bukit Pajero. Sekolah ini pernah berada di posisi kritis. Jumlah siswa terus menyusut. Biaya operasional sekolah sangatlah sedikit. Fasilitas fisik di sekolah ini sudah tidak layak pakai. Sekolah ini juga mengalami banyak kekurangan guru. Dulu, kami selalu diremehkan dan tidak pernah dianggap keberadaannya. Prestasi jangankan di nasional, di tingkat kecamatan saja kami selalu di posisi paling bawah. Praktik baik ini sangat penting dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki sekolah, tetapi untuk mengubah stigma yang selama ini melekat pada sekolah terpencil. Stigma bahwa terpencil berarti tertinggal. Kami akan membuktikan kepada semua pihak dengan kepemimpinan yang tepat dan prinsip memaksimalkan aset, sekolah terpencil juga bisa bersaing dan unggul. Tantangan yang saya hadapi di sekolah ini sangatlah kompleks. Mulai dari infrastruktur sekolah, sumber daya, motivasi belajar peserta didik, dan dukungan orang tua siswa. Secara infrastruktur, rintangan yang sulit dan akses jalan yang ekstrim menghabiskan energi guru. Ketiadaan sinyal melumpuhkan potensi pemanfaatan teknologi, dan fasilitas yang tidak layak semakin menekan semangat belajar para siswa. Dari sisi sumber daya, sekolah menderita kekurangan guru parah, yang memaksa guru kelas merangkap sebagai guru PJOK sekaligus guru agama. Yang tak kalah krusial adalah keterbatasan anggaran dana BOS, di mana dana yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan operasional dasar, sementara kebutuhan untuk merevitalisasi fasilitas sekolah yang rusak terpaksa terabaikan. Puncak tantangan ini bermuara pada kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya yang masih sangat rendah. Mereka sering mengajak anaknya pergi ke ladang saat musim tanam ataupun musim panen. Saya tahu, satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan dan maju adalah dengan mengubah cara pandang. Kita harus berhenti memikirkan apa yang tidak kita miliki dan mulai memaksimalkan aset yang sudah ada. Pengelolaan sekolah berbasis aset adalah solusi yang saya ambil untuk mengatasi semua rintangan dan tantangan di sekolah. Adapun tahapan yang saya lakukan dalam memaksimalkan aset tersebut antara lain, Setiap sekolah punya kekuatan. Tidak ada sekolah yang benar-benar kosong. pada tahap awal ini kami menemukan aset terbesar sekolah kami adalah sumber daya manusia, yaitu para guru di sekolah ini masih sangat muda dan energik, apalagi di sekolah kami terdapat 4 orang guru garis depan. Di sekolah kami juga memiliki 15 buah Chromebook bantuan dari pemerintah pusat. Para siswa yang setiap harinya harus naik turun bukit menuju ke sekolah merupakan aset yang sangat berharga karena secara otomatis akan membentuk fisik yang kuat dan prima. Kekuatan tumbuh saat dikenali dan dihargai. Setelah mengetahui kekuatan apa yang kami miliki di sekolah, selanjutnya saya bersama para guru menyusun program yang bisa kita maksimalkan dengan memanfaatkan aset yang ada. Salah satu program unggulan sekolah kami yaitu Prisma, merupakan akronim dari Program Infak dan Silaturahmi Mengaji. Program ini dimulai dari pengumpulan infak berupa beras yang rutin kami lakukan setiap hari Jumat. Beras tersebut kemudian kami akan gunakan untuk kegiatan silaturahmi mengaji yang jadwalnya ditentukan oleh guru berdasarkan kesiapan dari siswa yang akan menjadi tuan rumah. Tujuan dari kegiatan silaturahmi mengaji ini adalah untuk menjalin kedekatan dengan orang tua siswa sehingga kami bisa memberikan parenting terkait pentingnya pendidikan kepada mereka.
Untuk memaksimalkan pemanfaatan Chromebook di sekolah dan memberikan pengalaman kontekstual kepada siswa, kami mengembangkan aplikasi yang bernama Indara, Infak Numerasi Dasar, yang digunakan untuk menghitung jumlah infak dan meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Sebelum menggunakan aplikasi Indara, terlebih dahulu peserta didik harus mengetahui harga beras yang akan mereka jual dengan bernegosiasi kepada guru yang akan membeli berasnya. Kemudian, secara bergantian, peserta didik akan menimbang beras yang mereka bawa. Lalu, mereka akan menghitung berapa jumlah uang yang akan didapatkan dari hasil timbangannya. Setelah itu, peserta didik harus menggunakan Chromebook dan akun belajar ID-nya untuk masuk ke aplikasi Indara dengan menyeken barcode sesuai dengan identitasnya masing-masing. Langkah terakhir yang harus peserta didik lakukan adalah menghitung saldo infak sebelumnya dengan hasil infak yang mereka dapatkan sekarang. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas, secara rutin melalui komunitas belajar sekolah, kami melakukan refleksi bersama, berbagi praktik baik, dan mencari solusi atas tantangan dalam pembelajaran. Kolaborasi adalah aset sosial yang besar. Saya selalu melibatkan peran orang tua siswa dan masyarakat untuk mendukung semua program sekolah, seperti gotong royong pembangunan musola, sosialisasi program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sosialisasi program anti perundungan dan kekerasan di sekolah, dan sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Kami juga aktif berkolaborasi dengan berbagai lembaga tinggi untuk memajukan sekolah. Dampaknya sangat terasa, dibuktikan dengan banyaknya tokoh penting yang berkunjung dan memberi dukungan, mulai dari Menteri Transmigrasi, Wakil Bupati Lombok Timur, hingga Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, dan Kepala Dinas Transmigrasi, yang tentunya kunjungan mereka memberikan banyak manfaat buat sekolah kami. Inilah hasil dari 10 tahun lebih perjuangan, bukan hanya milik saya, tapi kolaborasi kita semua. Potensi fisik siswa yang kami berhasil maksimalkan memberikan banyak prestasi untuk sekolah. Bahkan, sekolah kami sekarang menjadi unggulan dalam lomba lari. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang sudah memaksimalkan potensi saya. Saya tahu bakat saya ada di bidang olahraga. Dan saya berjanji akan terus berprestasi di bidang ini. Kolaborasi yang sudah terjalin baik dengan lembaga tinggi memberikan dampak positif bagi sekolah kami, seperti mendapatkan bantuan rehab ruang kelas yang sudah tidak layak dan bantuan biaya pembangunan musola sekolah. Melalui kegiatan silaturahmi mengaji, kami berhasil menjalin kerjasama dengan orang tua siswa dan dapat memberikan pemahaman secara langsung kepada mereka terkait pentingnya pendidikan anaknya. Program sekolah sudah sangat baik dan saya sangat senang dilibatkan langsung pada pendidikan anak saya. Dengan penggunaan aplikasi Indara, para siswa menjadi terbiasa menggunakan teknologi dan mereka punya bekal untuk melakukan perdagangan seperti yang biasa dilakukan oleh orang tuanya ketika menjual hasil tanamnya. Kegiatan rutin pada komunitas belajar sekolah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Terbukti dari meningkatnya hasil raport pendidikan sekolah kami, bahkan kami mendapatkan apresiasi berupa bos kinerja dengan kemajuan terbaik selama 2 tahun berturut-turut dari pemerintah pusat. Saya juga berhasil mendapatkan penghargaan sebagai penggerak komunitas terbaik di tingkat nasional pada Sinergi Komunitas Bergema yang diselenggarakan oleh Pusdatin BLPT. Dulu fokus kami selalu pada kekurangan sekolah, mulai dari fasilitas maupun pendanaan. Namun, Bapak Kepala Sekolah berhasil mengubah pola pikir kami untuk bisa memaksimalkan kekuatan yang kami miliki. Sehingga beberapa tahun belakangan ini kami dapat mencapai beberapa prestasi mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Dari sekolah yang dulu diremehkan dan tak dianggap, kini kami berhasil menjadi sekolah terpencil yang unggul dan menginspirasi. Kita telah membuktikan bahwa dengan pengelolaan aset yang cerdas dan kolaborasi yang kuat, tak ada rintangan yang terlalu tinggi untuk kita taklukkan. Semoga cerita praktik baik ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Mari kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua.